Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah subuh yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari sama-sama kita mulai dengan baca beberapa buah surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan baca Sayyidul Istighfar. La hadiniya wa kulli amalin salih wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميعا لا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشائنا وأساتذتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا عن هذا الكتاب شيخ عطية السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبكم ونوركم ورهم وضريهم من شر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا نبيك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bersama-sama kita awali ta'lim dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pasal bab 2 di kitab Al-Hikam ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu an subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalili alaihi wa lam yuwassil ilaihim illa man arada yuwassilahu ilaihi. Subhana maha suci Allah, man lam yaj'alid dalila, zat yang tidak menjadikan penanda ala awliyai terhadap para walinya Allah illa min haitsu dalili alaihi, kecuali dari atau dengan penanda alaihi kepada Allah.
alaihi atas Allah. Walam yuwasil ilaihi, dan tidak yuwasil, tidak dipertemukan ilaihim kepada mereka, illa man arada ayyuwassilahu ilaihi, kecuali orang yang arada, dikehendaki atau menghendaki Allah ayyuwassilahu ilaihi, yang kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk sampai ilahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada dalil atas Allah, apakah orang itu atau kita ini udah sampai kepada Allah atau belum. Begitu juga tidak ada dalil. Nggak pakai speaker nggak apa-apa ya? Kedengeran ya? Kedengeran ya? Ya, dah. Apa? Saya ulangi lagi. Jadi katanya Maha Suci Allah yang tidak menjadikan pertanda kepada auliyaihi, kepada para walinya. Kita ini kan kedekatan kita, keimanan kita, ujung-ujungnya kan kita ma'rifatullah, dekat sama Allah. Tapi katanya nggak ada dalil, nggak ada penanda kepada Allah apakah dia sudah berhasil atau tidak. Begitu juga wali-waliullah itu. Kalau kita, di orang kantor itu, kalau mau naik jabatan itu, atau kita mau jadi RT, dilantik nggak? Lantik. RW lantik. Lurah lantik. Presiden dilantik. Oh, dia presiden, dilantik gitu. Tapi katanya Allah itu nggak begitu. Orang yang mau sampai makomnya lebih tinggi dari dia sama orang itu, umpamanya dia sampai waliullah, sampai orang yang dekat sama Allah, itu nggak ada dalil, nggak ada penanda, nggak ada pelantikan. Bahasa saya gitu, nggak ada pelantikan. Gitu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya Allah sama dia. Gitu. Iya, sama dirinya orang-orang itu yang tahu. Para aulia itu yang dia tahu ya sampai atau belum gitu. Makanya kita nggak bisa mengenali orang. Kalau kita kan mengenali orang jalan di sini, oh itu Pak RT, kita sebut Pak RT, Pak RW, kan gitu. Tapi kalau waliullah itu orang-orang yang dekat sama Allah yang nggak ada pelantikannya, nggak ada tanda-tandanya, hanya dia sama Allah. Pada akhir kemarin pasal yang kita jelaskan di akhir bab 1 ini kan katanya, saya baca lagi. Kenapa sih seperti itu? Supaya apa? Allah menutupi bahwa kebaikan seseorang, kedekatan sama Allah sama orang itu adalah ijlalanlah, supaya memuliakan dia, agar dia tidak murah harganya dan agar dia tidak dipanggil secara ketenaran. Supaya melindungi dia, melindungi orang itu. Sebab kalau udah dipanggil begitu orang tenar, nah akibatnya begitu tenar dia murah harganya. Kan orang tenar, kalau udah tenar dipanggilnya dia pengennya dipanggil terus Pak RT, Pak RW atau lurah, Pak lurah, gitu. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah nggak ada penandanya katanya. Makanya Maha Suci Allah lam yaj'alid dalila ala auliya, nggak ada dalilnya. Dia aja yang tahu. Gitu. Makanya kalau orang mau ngejar popularitas, ya nggak bisa. Kalau ngejar popularitas ya nggak bisa pakai alat tasawuf ini. Dia justru menjauhi dari dunia. Dia justru menjauhi dari ketenaran. Bukan pengen dunia, bukan pengen ketenaran. Kenapa? Cuma tujuannya pengen dekat saja sama Allah. Gitu. Jadi kalau kita yang lagi sudah belajar ilmu ini, ilmu akhlak tasawuf ini, jangan sekali-kali pengen mengharapkan kita semakin dipanggil orang lebih hebat. Enggak. Memang dia nggak mau menyembunyikan dia kehebatan kedekatannya sama Allah itu, sama seperti para waliullah itu. Illa min haitsu dalil alaihi, kecuali dengan petanda dalil alaihi, yang alaihi atas Allah, kecuali yang memang Allah
berikan itu petanda kepada orang-orang yang katanya di sini adalah orang-orang yang dari dalil yang menunjukkan akan kebesaran Allahnya. Orang yang enggak, Pak. Tapi dia merasakan, orang-orang yang itu sudah sampai itu merasakan akan apa? Akan penanda dari Allah. Tuh. Cuma dia aja yang tahu sama orangnya. Jadi, ya makanya sama orang itu hati-hati kita. Jangan suudzon, jangan merendahkan, jangan menganggap orang sebelah mata. Bisa jadi dia lebih hebat, lebih takwa, dan lebih kuat, lebih ma'rifat sama kita, gitu ya. Jadi yang harus kita ini garis bawahi bahwa selain kita bisa mengenal diri kita sudah sejauh mana kita kedekatan sama Allah, juga kita harus hati-hati kepada orang lain yang belum kita kenal. Yang bisa jadi penampakannya itu sederhana, penampakannya itu dia pedagang, petani, orang-orang biasa, tetapi dia lebih bagus kualitasnya kepada Allah, lebih makrifat sama Allah. Kalau dulu kan petani banyak, sekarang kan sawah nggak ada. Saya lahir di kampung sawah, sawahnya udah nggak ada sekarang. Udah banyak kontrakan. Gedung jiwa dulu, ya ini pohon bambu semua. Kalau sore udah tonggeret mulu, Pak. Masih ingat nggak? Tonggeret sekarang, tonggeretnya kemana? Enggak. Iya, udah kontrakan semua. Barangkali orang dulu itu Allah menyembunyikannya dengan petani karena sawah banyak. Sekarang bisa jadi disembunyikan itu waliullah itu dengan tukang ojek. Iya, Pak. Dengan tukang orang-orang biasa, mikul-mikul, dagang-dagang pisang orang yang nani, macul. Pagi-pagi dia ngangkat pancul sampai sore siang, tapi kualitasnya ilmunya dia lebih dekat, lebih ma'rifat sama Allah. Gitu ya. Jadi di sini pasal ini menjelaskan Maha Suci Allah yang tidak memberikan tanda kepada para aulianya, pada orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia yang tahu sama Allah. Kemudian katanya walam yuwasil ilaihim illa man arada ayyuwasilahu ilaihi, dan tidak dipertemukan ilaihim kepada mereka illa man arada, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah ayyuwasilahu ilaihi, yang sampai kepada Allah. Enggak ada juga, bukan hanya petanda, dan enggak ada juga tidak dipertemukan ilaihim kepada mereka. Mereka itu siapa? Para aulia. Enggak ada rapat-rapat, umumnya rapat RT, rapat RW, kumpul para RT, para RW, para lurah. Kan kita mah ada tuh. Ya, dimasukkan barak dulu kan. Nah, jadi menteri diangkat nih, ditelepon, dimasukkan dulu ke sana, ke Malang ya, dididik dulu gitu. Nah, para aulia itu enggak dipertemukan. Udah masing-masing saja. Gitu. Enggak ada perkumpulan para aulia rapat sedunia, enggak ada. Tapi kalau thariqah itu banyak, Pak. Thariqah Naqsabandiyah itu banyak pusatnya, ada yang di Iran, ada yang di Afghanistan, kumpul ya di Indonesia, di mana itu ada, dia zikir. Ya. Kalau mau ikutin silakan tuh, saya punya linknya. Ya, tapi jarang-jarang itu imamnya datang ke Indonesia. Nah, itu hanya thariqah, bukan orang-orang yang kita maksud di sini, ya, para aulianya. Orang-orang yang ingin punya satu cara mendekatkan kepada Allah, dia caranya begini, ini namanya thariqah. Thariqah itu banyak gitu ya, thariqah Naqsabandiyah, Asy'ariyah, dan seterusnya lah, Sadziliyah. Di Indonesia itu banyak sekali. Kalau di Bandung itu terkenal Abah Anom almarhum ya, dia punya thariqah untuk mendekatkan diri, cara mendekatkan diri pada Allah. Itu banyak. Nah, kalau kita nggak masuk thariqah, ya dengan kita belajar seperti ini, kita memahami itu caranya. Bisa jadi kita tanpa organisasi bisa makrifat dekat sama Allah. Cuma caranya demikian. Gitu. Jelas ya. Jadi nggak ada juga, tidak dipertemukan illa man arada ayyuwasilahu ilaihi, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah untuk sampai kepadanya, kecuali hanya sebagian kecil. Ada yang Allah tampakkan juga. Jadi banyak yang nggak ditampakkan kepada mereka, ya, kewaliannya, tapi juga ada yang ditampakkan oleh Allah. Gitu. Biasanya yang ditampakkan oleh Allah itu setelah dia meninggal dunia, tuh. Mulai dia. Kalau lagi hidupnya biasa, Pak. Begitu udah meninggal dunia, orang
ditampakkan oleh Allah. Wow, orang juara. Luar biasa itu. Ya, ziarah supaya apa ya? Sebenarnya kalau ziarah kita mengingat orang soleh itu begitu. Ya, lagi hidupnya juga orang senang, meninggalnya juga orang ngedoain gitu. Kemudian kita ziarah untuk mengingat meninggal bahwa kita juga mau meninggal dunia. Ya, jadi kita ziarah, kita doa, kita doakan, ya kan saling mendoakan. Kemudian kita lihat makamnya orang-orang soleh itu luar biasa, ya. Jangankan Allah, orang juga sayang, cinta sama dia. Nah, kemudian ketika kita doa, ya kita biasa itibar. Yang paling penting adalah itibar. Oh, kita juga akan meninggal dunia itu. Jangan ke kuburan-kuburan orang soleh minta pakai joki. Tahu joki nggak, Pak? Coba di kuburan-kuburan itu. Banyak banget jokinya. Saya juga ditawarin, saya bilang, Bapak mau apa, Pak? Saya pintakan, saya tolong doain. Ya saya nggak mau minta apa-apa, Pak. Kita mau doa aja, gitu. Orang soleh. Gitu. Sering ziarah kan? Nah, sering ziarah lihat di mana-mana ziarah itu biasanya demikian. Itu berarti udah salah, udah harus nggak boleh. Bahwa kata Rasul, ziarah itu sebenarnya kalau dulu dilarang, Pak. Nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Kata Rasul gitu. Ya, aku larang kau berziarah kubur dan ala fazuruha sekarang dibolehkan sekarang. Kalau dulu kenapa khawatir? Orang nangis-nangis, orang minta-minta di kuburan. Mintakan sama Allah, bukan sama kuburan. Gitu ya. Kalau ada praktek-praktek begitu berarti akidah kita harus lurusin. Ya, kita doain aja, doa, intibar, ziarah, dibolehkan dalam Islam, cuma jangan minta di kuburan, musyrik larinya. Oh ya. Nah, yang terpenting dari kenapa Rasul membolehkan kita ziarah itu intibar, pelajaran bagi kita gitu. Nah, kayak ziarahin orang tua, intibar kita juga sama, cuma waktu aja yang membedakan gitu. Intibar, kita doakan orang tua. Yang penting begitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa pasal ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah memberikan tanda kepada orang-orang yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, itu, dan juga katanya tidak akan pernah ada dipertemukan di antara orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Jadi masing-masing dia hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak ya, hubungan sama Allah itu enak, Pak. Nggak ada jamnya, nggak ada waktunya, kapan aja kita mau. Tapi cobalah kalau mau pejabat dah, kalau mau orang ya apa yang itu kan, wah susah kita nemuinnya. Kenapa demikian? Ya harus tahu jamnya, gitu kan? Karena banyak kesibukan. Tapi kalau sama Allah langsung aja, nggak perlu WA dulu, betul nggak? Nggak perlu kita hubungin ajudannya dulu, langsung saja. Baik, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang ikut pengajian ini, ya, kita bisa membaca bahwa ketika kita mau lebih dekat sama Allah, kapan bisa kita lakukan, kapanpun, ya. Cuma di sana kita ya tidak akan pernah bisa kita mengharapkan, oh karena dekat sama Allah mudah dan seterusnya. Enggak, itu hubungan kita sama Allah. Jadi tujuannya itu hanya kedekatan kita kepada Allah. Cuma kalau orang-orang yang sudah dekat sama Allah, nanti bisa kita kelihatan itu. Hidupnya bahagia, tenang, damai, tentram, baik. Tuh. Baik apanya? Akhlaknya, perbuatannya, semuanya sudah baik. Kenapa? Kan hadis sudah jelaskan kemarin. Penglihatan Allah, langkah-langkah Allah. Jadi dia dekat, disayangi oleh Allah. Kemudian dijaga oleh Allah, disembunyikan kehebatannya, keimanannya, supaya Allah menjaga dia agar tetap mulia. Gitu. Sesuai ya? Oke. Dah. Kemudian pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama atala'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba ankal istisyrafa ala asraril ibadi. Rubbama terkadang bisa jadi atala'aka ala ghaibi malakuti. Allah Subhanahu wa taala atala'aka memperlihatkan kepadamu
ala ghaibi malakutihi, atas rahasia malakutihi, kekuasaan malakut, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hajaba, dan namun Allah menghijab, menghalangi angka darimu, istisyrafa, mengetahui, untuk mengetahui, ala asraril ibadi, atas rahasia ibad, hamba-hamba Allah. Ini hampir masih sejalan ya. Katanya begini, bahkan saking kurahasianya seseorang itu makomnya di hadapan Allah, bahkan di pasal kedua ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, bisa jadi atau terkadang Allah memperlihatkan ala ghaibi malakuti, atas rahasia malakut, rahasia kekuasaan Allah. Tapi namun Allah menutupi, katanya, pengetahuan kepada kita akan rahasia manusia. Sampai Allah saking segitu pengen melindunginya, menyayangi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Bahkan katanya kadang-kadang Allah itu menampakkan memperlihatkan rahasia malakut, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menutupi seseorang yang dekat dengan hamba-hamba Allah yang sudah dekat dengannya. Sampai begitu ya. Rahasia malakut, kegaiban Allah. Saya mau tanya nih, kan kita ini dalam pandangan kita ini Allah itu ada, kekuasaan Allah itu ada yang gaib, nggak jelas sama kita. Ada yang sudah dinampakkan. Di mana-mana udah kekuasaan Allah dilihat, semua yang dilihat Allah. Semua yang dilihat Allah. Saya mau contohkan ya, yang kecil-kecil saja ya. Sekarang kekuasaan Allah sekarang masih gelap tuh. Nanti dikit lagi terang tuh. Ya, terangnya dunia itu karena apa? Karena matahari muncul. Begitu matahari memberikan sinar, muncul ya. Sekarang gelap karena tertutupi dia, tidak ada sinar matahari. Itu dalam pandangan orang yang mukasyafah, itu bukan mataharinya, bukan gelapnya, tapi di situ ada kebesaran Allah. Sebenarnya bagi orang-orang yang sudah mukasyafah, itu di situ adalah kegaiban malakut sudah kelihatan semua. Tetapi bagi kita yang belum sampai ke sana, ya memandangnya biasa saja, itu gejala alam. Ya sekarang gelap karena nggak ada matahari, nanti ada matahari bisa terang, nanti kemudian ada hujan, ada geluduk, ada sinar, ya biasa itu kilat, ya gitu. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang mukasyafah, di situ bukannya kilatnya menyambar itu, tapi di situ ada kebesaran Allah. Jadi kegaiban malakut sudah terbuka dalam pandangan orang-orang yang sudah sampai ke situ pandangannya. Nah, ini kadang-kadang katanya kegaiban malakut Allah buka. Apa kalau lagi hujan ada kilat itu? Tetar gitu. Bahkan ada satu pendapat saya udah baca di sini, ada seorang ulama menyatakan bahwa sebenarnya bawarik atau kilat itu adalah datang hilang itu cepat, itu dikatakan bahwa Syekh Muhyiddin menyatakan bahwa penampakan zat Allah itu yang sering terjadi itu adalah dengan al-bawarik, kilat. Apakah itu hanya gejala alam kilat itu? Enggak. Kan pernah lihat kilat ya, yang cepat, bahkan ada yang sampai ini kan. Itu sebenarnya penampakan Allah. Ini dikatakan Syekh Muhyiddin mengatakan dalam pendapatnya bahwa kilat itu sebenarnya adalah penampakan dari Allah. Cuma dalam cepat ya, kemudian hilang lagi, kemudian kita manusia ya tidak lama, tidak sanggup. Kenapa demikian? Ya karena kita nggak sanggup. Cobalah kalau kilat menyambar terus, ya mati semua kita. Nah, itu adalah penampakan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita kan kalau udah ini ngeri kan, kalau ada hujan gitu. Nah, jadi kadang-kadang katanya kegaiban malakut Allah tampakkan kepada manusia, tampak semua dia. Ya. Tetapi Allah menghijab untuk mengetahui kita rahasia al-ibad, hamba-hambanya.
Jadi lebih menampakkan kekuasaannya, lebih menampakkan dari kerajaan kegaiban malakutnya daripada dia mau menampakkan, Allah ingin menampakkan daripada kerahasiaan seorang hambanya. Dijaga benar para aulianya. Makanya kalau orang-orang yang dekat sama Allah sudah demikian itu, peribahasanya begitu, ya ada peribahasa mengatakan bahwa orang-orang yang sudah begitu itu ya sudah, hidupnya ya dengan Allah aja, napasnya itu kalau ya dengan Allah gitu. Ketika ditanya kenapa hidupnya kok begitu, hidupnya ya enggak, kan di dunia hidupnya pikirin bahasanya, kalau bahasa kitanya ya, bahasa kita ya, saya khawatir kalau Allah cemburu. Hebat banget. Saya khawatir kalau saya banyak bicara dengan orang, bicara dengan yang lain, bukan dengan Allah, khawatir Allah cemburu. Jadi cintanya sudah dekat banget sama Allah. Nggak mau dia, gitu. Ya. Sebab kenapa? Sebab Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun wallazina amanu, adapun orang-orang yang sudah benar-benar beriman sama Allah, asyaddu hubban lillah. Asyaddu itu ya kalimat fil jamak taksir. Asyaddu itu lebih sangat asyaddu hubban lillah, mencintai Allah. Kita banyak orang mencintai Allah, tapi orang-orang yang sudah beriman benar dengan baik, ma'rifat, itu asyaddu hubban lillah, lebih sangat mencintai Allah. Jadi bahkan kata-katanya juga dia nggak mau berkata-kata dengan banyak manusia. Kenapa? Khawatir Allah cemburu. Kenapa? Karena biasanya kalau orang udah cinta pengennya berkomunikasi gitu. Ya, saya mau tanya tuh. Dulu kan kita sebelum nikah sama istri kita tuh, kalau ada yang ngobrol dengan istri kita, ya orang yang kita senangin, cemburu nggak kita? Cemburu nggak? Saya mau tanya tuh. Cemburu kan? Seperti gitu, ya. Cemburu kita. Kalau kita udah senang, sayang, udah cinta sama dia, ada orang yang ngomong, dicemburu. Nah, begitu juga orang yang sudah dekat sama Allah. Dia nggak mau, dia banyak omongan lain, khawatir dicemburui. Karena udah asyaddu hubban lillah gitu. Sama seperti seorang sufi perempuan yang Rabi'ah Adawiyah, dia tidak mau, dia dilamar bukan tanggung-tanggung, bukan orang melamar orang biasa. Syekh Hasan Basri mau lamarnya, ulama besar pada zamannya. Siapa yang nggak mau dilamar oleh ulama besar? Ya, tapi begitu ada dilamar, kemudian dia bilang apa yang dibilang oleh Rabi'ah Adawiyah, dia seorang sufi juga, Pak. Seorang sufi perempuan, dia bilang, saya tidak mau membagi cinta saya kepada Allah, kepada yang lain. Hebat kan? Kalau kita kan beda. Ya, kalau jadi dia menolak dalam lamaran seorang ulama besar, alasannya cuma saya tidak mau terbagi cinta saya kepada Allah, kepada yang lain. Sampai akhir hidupnya nggak nikah. Kenapa? Karena khawatir cinta dia terbagi kepada makhluk. Dia mencinta sama Allah, dihabiskan Allah. Wah, jadi keilmuannya atau agamanya luar biasa ya. Itu pelajaran bagi kita. Artinya sebisa mungkin sekarang kita meletakkan posisi cinta kita harus lebih kepada Allah itu daripada yang lain. Sebab kalau kita mengaku beriman, katanya ya memang Allah katakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah soleh, orang yang sudah ma'rifat itu memang kecintaannya harus nomor satu lah pada Allah, kepada Rasulnya, kepada jihad, baru yang lain. Bukan dibalik. Tapi kalau dibalik nanti, ya itu berarti kualitas kita, ya ke makom kita belum sampai kepada apa yang disebut dengan orang-orang yang sudah ma'rifat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, itu Pak ya. Jadi kadang-kadang katanya Allah menghijab itu untuk kita mengetahui dari rahasia-rahasia seorang hamba. Di sini aja nih, 1, 2, 3 nih ada 30 kurang lebih ya. Siapa yang lebih dekat dengan Allah nggak ada yang tahu Pak. Rahasia ya. Kita yang tahu itu. Ya, terus aja dekati sama Allah. Pokoknya kita dekati sesuai dengan kemampuan kita. Biar agar kita dekat. Caranya dengan apa? Ya dengan banyak berzikir. Zikir dengan apa? Kan sholat zikir. Baca Quran zikir.
Kan zikir itu bukan la ilaha illallah, la ilaha, bukan itu. Zikir itu ingat Allah. Zikru. Maka sholat itu adalah as-sholatu, sesungguhnya sholat itu adalah inna sholat, sesungguhnya sholat itu adalah zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk zikir. Baca Quran zikir. Jadi artinya baca Quran itu harus sampai mengingat Allah. Sholat harus sampai mengingat Allah. Puasa harus sampai mengingat Allah. Semuanya zikir. Sarana-sarana menuju Allah. Jangan berhenti di sholatnya. Jangan berhenti di ngajinya. Ngaji aja. Tapi dia nggak zikir hatinya. Enggak. Gitu. Ngajinya ya zikir. Nah, semua kumpulan-kumpulan aktivitas kita dalam bentuk-bentuk ibadah yang tujuannya zikir, ini namanya riyadhah. Ya, cara kita yang kita usahakan menuju Allah, gitu. Semuanya menuju Allah. Jadi harus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berinfak, tujuannya bukan untuk zikrullah, mengingat Allah. Tujuannya untuk yang lain. Kita kasih orang, tapi tujuannya untuk biar kita dikatakan hebat sama lain. Itu nggak sampai kepada zikrullah. Jadi harus sampai semuanya kepada Allah. Maka semua yang aktivitas kita kepada Allah itu hanya sarana menuju Allah. Gitu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu meniatkan kebaikan kita. Usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qibati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, sampai pada Allah. Gitu, Pak. Ya, gitu. Jadi kita tahapannya begitu. Ya, mudah-mudahan kita ini dalam tahapan riyadhah, semuanya kita tujukan sama Allah, Allah semuanya. Nah, kalau kita semakin tebal, semakin terus konsisten istiqomah, nah di situ baru kita sampai kepada ma'rifat sama Allah. Gitu, ya. Kadang-kadang kita ma'rifat, kadang-kadang enggak. Tapi banyak enggaknya kadang-kadang. Betul ya? Kadang-kadang kita ma'rifat tahu, oh iya ini Allah, tapi kadang-kadang enggak sampai. Ya itulah proses, Pak. Biasa ya. Ngasah kita punya pisau aja ngasak enggak langsung tajam, Pak. Ya. Pakai proses enggak? Pakai proses. Kenyang makan kita pakai proses enggak? Makan sepiring tuh di hadapan kita pakai proses enggak? Makan aja pakai proses, sesuap-sesuap, kan? Ya jangan langsung pengen kenyang langsung sepiring masuk. Itu keselak kita. Bukan kenyang, malah kita sakit itu. Kenapa? Karena semua asupan gizi diproses oleh usus besar kecil kita di sini melalui proses sehingga bisa bersinergi, jadi energi yang bisa kita melakukan aktivitas gitu. Ibadah juga begitu, terus aja lakukan. Ya, proses mendekatkan pada Allah supaya semuanya terkategori zikrullah. Ya. Udah 2 pasal. Ada pertanyaan dulu? Kalau ini saya sambung 1 pasal lagi. Ya, silakan. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya, baik. Jadi begitu. Ya, kacamata riben ya. Saya belum pernah beli kacamata. Kacamata riben gitu ya. Dia nggak bisa kelihatan orang ya. Oh, yang sama yang kita yang pakai itu ya, alat itu ya. Iya. 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 Kalau kita ibaratkan seperti itu, ya bisa mendekati seperti itu. Dia bisa tahu orang, tapi kita nggak tahu. Kenapa? Ya makomnya beda, levelnya beda. Gitu ya. Nah, sekarang begini, saya mau contohkan lebih real lagi. Bapak sekarang beli makanan lah, kan ada level 1, pedas 2, 3, 4 kan? Bapak nggak akan bisa merasakan level 4, kenapa? Karena nggak pernah.
Saya nggak pernah, nggak bisa, nggak berani pedas-pedas. Saya level 1, level 2, tapi ke level 4 saya nggak berani. Justru perut saya yang menjadi masalah. Nah, itu kita belum nggak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena kan levelnya beda. Gitu. Nah, sama seperti para aulia Allah itu, ya, dia bisa melihat karakternya. Jangankan di kita ucapkan, nggak diucapkan dia tahu, ya kan? Tapi kita nggak bisa melihat dia, memandang dia. Dia hanya tahu, dia hanya yang hanya tahu tentang makom dia ya Allah saja, gitu. Tapi dia tahu tentang kita, tapi dia menyembunyikan itu. Orang banyak menyembunyikan gitu. Beda dengan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kan bukan pengen disembunyikan sesuatunya, pengen tampakkan. Kenapa? Karena motivasinya beda. Gitu. Kalau dia mau dekat Allah, justru malah dia nggak mau, terganggu dia. Kalau memang dia sudah dekat sama Allah, dia terasa terganggu aktivitas yang lain. Ya, jadi nggak mau yang itu ya. Nah, oleh karena itu ya sekarang ya orang-orang semacam itulah rahasia. Kita bisa jadi kita di antara kita atau siapa atau ibu-ibu apa yang lebih dekat sama Allah, kita nggak tahu. Ya, dan itu rahasia dan nggak boleh disembunyikan. Makanya kalau orang yang diangkat sama Allah nggak pernah diturunkan lagi. Itu bedanya Pak Im. Kalau orang dilantik sama Allah, dilantik dengan jabatan gitu, nanti ada masanya. Ada masanya dia 5 tahun, 4 tahun, ya paling banter 5 tahun ya. Kalau mau diangkat lagi kan, RT RW kan gitu ya. Tapi kalau Allah yang ngangkat, ustadz, kiai, ada pensiunnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Itu bedanya gitu. Disembunyikan oleh Allah, ya. Tapi juga ada yang ditampakkan. Tapi kalau orang udah diangkat sama Allah, enggak ada yang orang bisa yang menurunkannya. Kan ayatnya jelas. Allahumma la mani lima ataita wa la mutiya lima ma'nata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi min kajad. Ya, dulu kita sering baca itu ya. Karena zikir sekarang dulu sering kalau zikir-zikir habis sholat itu cuma lama zikirnya ya. Cuma sekarang kita simpel ya. Kan selalu kita baca tuh. Setelah kita baca Allahumma antas salam selanjutnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi min. Ingat ya tadi ya, dulu baca itu. Artinya apa? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menolak apabila Engkau memberikan. Wala mutiya lima manata, dan tidak ada orang yang memberikan kalau engkau menolak ya Allah. Wala yanfa'u jaddi min kajad, dan tidak ada kemanfaatan siapa yang punya apa ya kedudukan jabatan apa kalau wala yanfa'u jaddi min kajad, tidak ada yang bisa memberikan satu kemanfaatan kepada siapa kalau engkau tidak meninggalkan. Itu sebenarnya ajaran tinggi al-sufi itu ke sana larinya itu. Jadi semuanya jadi begitu ya, sama seperti itulah Pak Ibu. Jadi orang-orang yang sudah diangkat Allah itu nggak bisa dilencengkan oleh orang-orang lain, orang manusia. Dia bisa melihat dia bisa melihat kita belum tentu bisa melihat dia. Ya, yang tahu dia hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak pernah nggak ke para ulama? Para ulama itu ada dua. Ada ulama karena keilmuannya, ada ulama yang disebut dengan ulama yang mukasyafah itu. Kita datang. Tapi kita banyakkan kadang-kadang orang ini kita ini datangnya kepada orang-orang pintar nih, kepada banyakkan ini ya, pada dukun, pada orang-orang yang itu ya. Tapi ulama itu ada yang menguasai ilmu hikmah. Kalau di Banten itu dulu kayak Buya Dimyati, Buya As'ari ayahnya itu. Wah, kalau datang sana dia udah tahu tentang kita. Kita nggak tahu. Dia udah tahu tentang kita. Oh, maksud kita. Belum ngomong aja dia udah tahu. Tuh, luar biasa. Nah, orang yang dikasih ilmu itu, yang ngasih ilmu itu ada orang yang dikasih ilmu oleh Allah. Itu namanya ahli hikmah. Tapi ada juga yang ngasih tahu itu bukan dari kiai, dari jin, setan. Nah, itu dukun tahu juga, tapi dia dikasih tahunya oleh jin. Beda-beda gitu. Jadi gitu ya, Pak Im ya. Baik, ya kita walaupun orang lain nggak tahu nggak apa-apa, ya nggak ada yang ngasih tahu. Jadi kita ya tetap saja, ya bagaimana berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tuh PR kita tuh kalau lagi sholat itu jangan berhenti sholat. Kita berhenti waktu sholat. Bagaimana sholat saya supaya menjadi sarana zikrullah. Lagi berzikir kita. Ngaji, zikir, ingat sama Allah. Connectnya sama Allah. Bukan hanya berhenti pada tatanan kita ngaji, tatanan kita sedekah, tatanan kita puasa, zakat, atau sholat gitu. Enggak, hanya berhenti. Itu hanya sebagai sarana untuk zikrullah. Dulu pernah kan ngaji dalam kitab kitab Risalah Al-Mu'awwanah. Saya sudah baca teori itu, sudah saya kasih itu. Teori yang disebut dengan hakikatus sa'adah fil haya. Hakikat kebahagiaan dalam hidup itu, cara menempuhnya itu adalah pertama katanya dikatakan begini ya, anna sa'adata mauqufatun ala husulil qurbi ilallah wa anna husulal qurbi ilallah mauqufatun ala tiba'il haqqi wajtinabil batili abadan. Ini kalau bisa dihafal-hafal tuh. Artinya apa? Anna sa'ada fil haya, sesungguhnya kebahagiaan dalam hidup itu kita bisa raih itu tergantung mauqufatun ala qurbi ilallah, husulil qurbi ilallah. Tergantung kita, kedekatan kita, hati kita kepada Allah. Jadi sarana untuk menempuh kebahagiaan dalam hidup itu kita harus mampu bisa sampai kepada kurba, kedekatan sama Allah. Bagaimana cara kita mau hati kita dekat sama Allah? Wa anna husulal qurbi ilallah mauqufatun 'ala ittiba'il haqqi wajtinabil batil abadan. Sesungguhnya kedekatan kepada Allah itu tergantung sejauh mana dalam keseharian kita itu melaksanakan perintah-perintahnya wajtinabun nawahi abadan dan meninggalkan larangannya selamanya. Jadi melaksanakan perintah seperti sholat, puasa, ngaji, dan seterusnya, meninggalkan larangan, itu sarana untuk mendekatkan kepada Allah. Husulul qurbi ilallah. Kemudian, ketika kita sudah sampai, sarana ibadah kita lakukan, kita dekat sama Allah, bahwa kedekatan kepada Allah itu adalah sebagai tanda kita mencapai as-sa'adah fil hayat. Kebahagiaan dalam itu. Jadi dalam teori hukum Islam, kebahagiaan hidup itu bukan kita peroleh dari harta, bukan peroleh dari jabatan, bukan. Dari kedekatan jiwa kita, hati kita kepada Allah melalui sarana ibadah yang kita lakukan. Kalau ini sudah sampai, kita akan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Hakikat kebahagiaan. Makanya orang-orang dekat dengan Allah itu udah tenang hidup. Bukan gak punya masalah, tapi Allah berikan jalan keluar semua masalahnya. Lihat ya. Nah, makanya sekarang kita ngaji, sholat, itu bagaimana supaya sampai kepada Allah. Bukan berhenti pada tatanan pengajiannya. Gitu ya. Ini hanya sarana. Maka kita semua berbahagia hidupnya. Mudah-mudahan. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ada lagi pertanyaan? Pak Haji ya. Silakan. Ya. Maksudnya Allah yang tidak berdiri. Ya. Dan juga tidak mempertemukannya. Maka yang kata Allah menutupi. Jadi itu Allah sendiri tidak memberikan dengan saya. Iya. Bukan menutupi. Iya. Tapi saya kenal. Ini udah gimana kan? Saya kenal banget. Saya kenal yang namanya wali Allah. Maka kalau saya mulai Solo, kalau kita dengar itu kita harus dialog ke Banten ada wali. Iya. Jawa Barat ada, Jawa Timur wali, sampai ke Lombok sana ada wali. Nah Allah sendiri kan nggak memberikan, itu bagaimana yang wali Solo dan wali-wali yang itu bisa orang memberikan bisa dokumen dulu kan? Sekarang kan banyak tuh ustaz-ustaz atau kiai yang menampilkan dirinya hebat-hebat itu kan? Kadang-kadang memang dia itu atau mereka itu ingin disebut wali. Itu kan berarti bahwa dia itu justru sebaliknya, nggak mengatakan bahwa itu dia orang yang nggak Allah gitu. Pertama saya bisa gimana kita bisa disebut wali-wali. Kedua, akhirnya itu orang-orang yang sekarang menamakan dirinya ya kesombongannya itu pasti itu
Pasti bukan kan gitu. Iya, betul. Gitu ya. Gitu. Baik, di pasal 1 itu yang sebenarnya begini ya. Di pasal 1 di akhirnya itu walam yuwasir alaihim, dan tidak dipertemuan pada mereka illa man aroda ayyuwassilahu ilaihi. Nah, itu yang tadi mungkin kelewat Pak Haji itu ya. Kecuali orang yang dikehendaki Allah untuk sampai kepadanya, orang tahu kewaliannya. Kecuali ada katanya. Tetapi sebenarnya, ini maaf ya, kita berlogika tanya. Saya mau tanya. Yang mempopulerkan wali songo itu, saya mau tanya, Allah apa manusia? Ayo. Coba lagi. Kan ini sebenarnya kan waliullah di Indonesia, se-Indonesia, seluruh dunia itu lebih banyak lagi. Di Indonesia itu banyak kali, Pak. Ya. Tetapi yang mempopulerkan di Indonesia itu wali songo, kenapa? Karena memang ya aktivitas dakwahnya itu lebih dari yang lain. Sehingga dakwah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, itu adalah ketika kita berbicara wali songo, berdakwah di Indonesia, yang ada di situ adalah jejak wali songo. Gitu. Nah, sekarang ini kan dari sisi manusia. Kan? Tapi dari sisi Allah, kalau kita mau bertanya sama Allah, ya bertanya ya kalau kita berlogika gitu. Apakah wali songo ini ingin dipopuler seperti sekarang ini yang orang mengenal semuanya? Sebenarnya tidak, Pak. Dia juga nggak mau dikatakan wali. Bahkan dia ingin menyembunyikan kewaliannya. Tetapi kita dalam strata sosial itu bahwa karena jejak dakwah di Indonesia itu karena ada yang ada yang mempopulerkan, ada yang membawa, maka kemudian ya secara sosial dipopulerkanlah namanya pendakwah di Indonesia itu yang paling berjasa itu adalah wali songo. Tapi secara batiniah sebenarnya mereka nggak mau nggak mau ketahuan, nggak mau dakwanya itu dipopulerkan karena para waliullah itu tidak mau disembunyikan biasanya. Saya contohkan, nggak usah wali songo sekarang, ya. Nih kita bicara dekat saja, Ustadz. Oh ya kita deh dipanggil Ustadz itu. Apakah itu dari Allah atau karena manusia menganggap dia pantas disebut ustadz, dipopulerkan oleh orang disebut ustadz? Dari manusia apa dari Allah? Manusia. Sebenarnya kedekatan kepada Allah, ustadz sama manusia, dia sebenarnya nggak mau sembunyikan. Cuma karena jejak-jejak dakwahnya dipanggillah ustadz. Seperti itu kecilnya, Pak. Tapi sebenarnya apakah dia pengen dipanggil ustadz? Ya, sebenarnya enggak juga. Ya sama aja, kan. Makanya saya bilang kalau ustadz apa kita itu ya itu hanya panggilan secara sosial, panggilan kita kemanusiaan masyarakatan. Tapi sebenarnya kedekatan kepada Allah belum tentu yang ustadz atau kita semuanya siapa yang lebih dekat itu belum tentu. Itu hanya secara sosial. Nah begitu juga wali songo, Pak. Yang mempopulerkan itu manusia karena jejak-jejak wah, tapi kalau secara seperti itu dakwahnya, secara seperti itu keimanan, dia sebenarnya nggak mau. Dia ingin tidak terbagi kecintaannya itu kepada manusia, kepada yang lain, hanya kepada Allah. Jadi begitu, Pak. Jadi artinya memang karena kita hidup di dunia, hidup di orang banyak, maka ada hukum sosial yang berlaku. Sehingga wali songo sebenarnya ya dia nggak mau secara batiniahnya, spiritualnya, dia pengen menyembunyikan. Tapi karena jejak dakwahnya sosialnya begitu, maka terkenal lagi. Ya sama seperti tadi yang tadi saya katakan. Ya, Allah a'lam bishawab. Mengenal Allah itu dengan hati. Bagaimana hati itu bisa mengenal Allah kalau belum bersih, maaf. Iya. Minggu yang lalu, bukan minggu lalu, udah lama ini. Ya, subhana man sataral khususiyah
bizaharil basyariyah. Maha suci Allah yang menutupi dari rahasia khususnya seseorang, ya, kewalian seorang, bizuhuril basyariyah, dengan penampakan yang bersifat kemanusiaan. Nah sekarang kalau orang-orang yang kaitannya dengan Wan tanyakan, nggak mungkin dong. Nggak mungkin kalau kita mau dekat sama Allah, hati kita masih sulit, Pak. Ya, sama seperti yang sering saya dalam kajian kita ini, seperti kita semprong itu. Cahaya hebat pun yang ada di dalam semprong, hebat pun itu, tapi kalau semprongnya masih buram, jadi cahaya yang keluar itu nggak bagus, biasnya. Itu. Jadi artinya kalau Allahu nurus samawati, Allah yang menguasai cahaya langit dan bumi, itu kan cahaya, ya dia harus bisa nempel itu connect kalau cahayanya di sini bersih, baru connect dia. Tapi kalau masih kotor, semprongnya itu nggak dibersihin, ya udah biasnya sedikit. Maka kadang-kadang ada baik, ada buruk, itu karena bias-bias semprong yang kotor itu. Nah, langkah untuk menuju Allah itu, karena Allah nurus samawati, ya bersihin sini. Bersihinnya dengan apa? Dengan zikir. Bukan kita masukin minum air rinso biar cepat bersih. Cepat meninggal kita. Enggak, bersihnya dengan zikir. Lah zikir yang mana, Ustaz? Ya baca Quran, zikir yang tadi saya sebutkan. Jadi sarana zikir itu banyak semuanya. Yang penting kita semua aktivitas ibadah kita itu semuanya mengandung zikrullah. Jadi kuncinya di sini letak. Ya. Makanya kita kadang, kenapa sih orang-orang soleh, orang yang dekat sama Allah itu udah sibuk sekali dia memperbaiki dirinya, nggak ada waktu lagi untuk melihat kesalahan orang lain. Makanya kata Rasul, tuba liman sagolahu anin nas. Berbahagialah orang yang sudah sibuk dia mau meningkatin dia kebersihan hatinya sehingga nggak ada waktu untuk melihat kesalahan orang. Gitu. Bukan dibalik. Kita sibuk melihat kesalahan orang tapi nggak sibuk kita nggak sibuk melihat kekurangan-kekurangan diri sendiri gitu. Jadi langkahnya yaitu nggak bisa nur Allah itu kalau masih kotor, bersihin. Kalau ada sifat, umpamanya kita sifat sombong, serakah, ujub, takabur, pengen menang sendiri, pengen kita lebih dari orang, itu kan godaan setan. Kan setan semua ada di manusia ya. Cuma cara ngebersihinnya itu ya dengan zikir itu. Kalau nggak dibersihin, justru dia yang akan lebih besar di hati. Kalau sudah besar ya sulit, cahaya Allah nempel, jauh dia dari Allah. Gitu kan? Ya, tugas kita banyak tuh, bersihin diri kita, ya. Sering cuci. Bukan nyuci pakaian, cuci hati dengan zikrullah. Allah alam bisawab. Dah cukup ya? Dah. 2 pasal aja ya tadi ya. Baik, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, supaya kita udah sibuk memperbaiki diri kita, ya supaya kita lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi. Dan kalau bisa kita sampai ma'rifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita sama-sama akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidillah salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tad'alna dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'ansiran illa yassartahu wa la hajatan fid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.